Oke, selamat malam semua. Balik lagi di Bincang-Bincang Online hari ini. Masih bareng sama gue. Nah, hari ini kita masih bahas topik yang berhubungan sih dengan yang kita bahas kemarin. Kita kan kemarin sempat bahas tentang happy marriage. Nah, kita masih bahas topiknya di pernikahan juga. Tapi mungkin hari ini akan lebih banyak sharingnya. Karena untuk bintang tamunya sendiri, nanti akan ada Ibu Wati. Bu Wati itu udah kayak apa ya, udah kayak sosok ibu lah, ibu bagi banyak orang banget kalau di zamannya gue kerja dulu di tempat yang sebelumnya. Dan beliau hari ini akan berbagi-bagi dengan kita. Untuk singkatnya mungkin sambil nunggu ibunya untuk join, ini gue akan coba bacain profilnya ya. Jadi Buati ini dulunya kuliah jurusan kesejahteraan sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Terus kalau dari pengalaman kerjanya, beliau nih dari tahun 1995 itu udah mulai bekerja gitu sampai sekarang. Beliau masih aktif bekerja juga, dan memang untuk pengalaman kerjanya lebih banyak di industri manufaktur atau di pabrik gitu ya. Mulai dari di bagian Customer Information Service Supervisor, pernah juga di bagian logistik, pernah di bagian Training and Development, terus dan sampai sekarang itu masih di bagian HR. Nah, jadi memang kenal sama Buati ini dulu di tempat kerja yang sebelumnya gitu, karena memang beliau itu apa ya, itu udah kayak ibu dari HR yang ada lah di manufaktur gitu. Dan hari ini kita berkesempatan untuk dengar ceritanya dari Buati. Sambil nunggu ibunya join kembali gitu, mungkin untuk teman-teman supaya dapat informasinya lengkap, bisa juga untuk nonton episode yang kemarin kita sempat bahas juga. Dan kemarin tuh kita bahas lebih dari segi psikologi kali ya. Jadi kayak terkait dengan pernikahan itu, kalau ingin bahagia tuh kemarin sempat kita infokan juga tips and triknya apa gitu. Mulai dari mengenali bahasa bahasa cinta gitu, maksudnya kayak kalian dengan pasangan kalian tuh punya bahasa cinta yang sama atau berbeda gitu. Jadi ketika teman-teman dalam kehidupan berumah tangga bisa memenuhi emosi dari segi emosi untuk dari ke pasangannya masing-masing gitu. Dan mungkin juga bisa jadi salah satu cara sih kalau misalkan teman-teman yang join saat ini di kehidupan pernikahannya sering banget berantem gitu, misalkan karena miskomunikasi atau gaya komunikasi yang berbeda, itu bisa nonton di episode yang kemarin ya gitu. Dan kalau misalkan masih ada topik seputar pernikahan ataupun relasi ya, relationship, yang masih kalian pengen tahu, boleh juga komen, terserah deh mau komennya di postingan yang kemarin atau mau di DM ke gue juga silahkan. Siapa tahu nanti kita ada kesempatan untuk membahas untuk topik ini lagi gitu ya. Dan sekedar reminder juga, besok kita akan ada topik berbeda, bukan pernikahan lagi. Kita akan membahas mengenai pelecehan di tempat kerja. Jadi untuk teman-teman mungkin yang saat ini kesibukannya adalah bekerja dimanapun kalian berada gitu, dan mau nonton silahkan, besok kita online jam 8 malam lagi. Dan nanti temen gue akan share dari sisi hukum, karena memang dia orang hukum gitu ya. Dan akan banyak hal menarik yang kita bahas besok. Kalau misal ada pertanyaan atau apapun seputar pelecehan di tempat kerja, silahkan DM ke gue aja. Oke, tunggu sebentar ya guys. Nanti untuk yang udah join, kalau misalkan ada pertanyaan, jangan malu untuk bertanya ya. Kalian bisa komen aja, karena ada kolom komen. Terus ada juga tuh yang lambang tanda tanya, kalian juga bisa tanya di sana gitu. Cuma enaknya kalau yang di lambang tanda tanya dari gue nanti bisa ngeklik supaya itu bisa kebaca sama teman-teman yang lain. Takutnya kan kalau kalian chat di komen tuh banyak yang udah lompat ke atas, nanti malah nggak kebaca pertanyaan. Dulu untuk yang sudah bergabung, ada Cijeni, Cinia, Putri, Civera. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Sebentar ya, kita nunggu untuk narasumbernya join lagi. Nampaknya sih dari Buati tadi ada gangguan sinyal sedikit sih, makanya tadi agak sulit untuk join. Kita akan nunggu sebentar lagi. Spesial di bulan ini memang kita akan banyak banget topiknya terkait dengan keluarga ya teman-teman. Jadi selain hubungan ya kayak tadi ya suami istri gitu, di minggu depan gitu kita akan bahas mengenai KDRT, ada topiknya juga. Terus ada kita akan bahas mengenai mengatasi. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton minggu depan ya, nanti gue akan share lagi untuk jadwalnya dan pembicaranya siapa, nanti akan gue share. Hai Ibu, selamat bergabung kembali Ibu. Malam. Ya ampun, untung aku hari ini juga agak dandan loh, bukan aku yakin kayaknya Buati bakal dandan deh. Soalnya kan Ibu, Glo kan nggak dan juga udah pakai bulu mata palsu, bulu mata yang ya cantik gitu. ampun,
ampun. Ibu inget banget deh sama kebiasaan aku ya, walaupun kita udah lama nggak bertemu loh. Ibu apa kabar? Baik, baik loh. Terima kasih Iya, sudah diundang. iya. Justru saya berterima kasih karena Ibu mau bantu untuk sharing loh pada hari ini. Ya, sama-sama mengisi malam minggunya. Iya, malam minggu nanti ini banyak Hmm. yang nonton juga tuh kata Buni. Astaga, Ibu cantiknya tuh. Luar biasa loh. Ini nanti kalau Halo teman-teman Nina, tahu Ibu apa udah kabar? iya, ini salah satu Ya. contoh ya guys buat yang pada nonton gitu ya. Walaupun sudah menikah, walaupun usia pernikahannya sudah cukup lama, tapi tetap harus cantik. Gitu Hmm. kali ya Bu ya. Iya, ada anakku loh. Ada anakku join loh. Iya, anaknya Ibu join. Hai. Dia mau nonton juga mamanya sharing hari ini soalnya. Oke, Bu, tadi sebelum Ibu join, aku udah sempat info ke teman-teman untuk profilnya Ibu. Mungkin untuk mempersingkat Hmm. waktu, kita langsung mulai ke topiknya aja kali ya, Bu. Kita kan akan membahas mengenai Hmm. serba-serbi kehidupan rumah tangga gitu ya. Nah, Hmm. sebelumnya boleh nggak Bu di-sharing gitu? Ibu itu, Bu Ati ya, kita biasa manggilnya. Bu Ati itu sudah berumah tangga berapa lama sih, Bu? Ya, saya sudah berkeluarga itu 29 tahun. Juli Ya, kemarin, bulan Juli. baru 29 anniversary ya, Bu? tahun. Happy Ya, anniversary. ya. Yang ke-29 loh, Bu. Umur saya berapa Iya. ya? Udah punya cucu dua. Iya, tuh. Sudah. Teman-teman Iya, tolong dilihat anaknya ya. satu kemarin Seva. Iya, ibu udah 29 tahun menikah, cucunya udah dua, masih cantik seperti ini. Itu luar biasa loh, Bu. Berkat kalian semua yang selalu membuat saya tertawa, Gitu. bahagia, Kita nggak bikin stres kan ya, Bu? Bikinnya ketawa aja kan ya. bikin senang, Kita bikin juga selalu selalu senang. ceria. Kita selalu senang Iya, kalau ketemu ibu loh. Apalagi kan kita dulu di site-site yang jauh-jauh ya, Bu, dari ibu gitu. Ketika ibu datang tuh kayak, oh senang banget nih ada Bu Ati datang gitu. Kayak yang ditunggu-tunggu gitu kalau ibu untuk datang ke site-nya kita dulu. iya, saya juga senang bisa lihat gunung yang indah banget. Cuma sekarang belum bisa main dulu ya, Bu ya, karena masih Hmm, PSBB, masih pandemi juga gitu ya. Iya, iya, Iya. iya, Nah, balik lagi, Bu. 29 tahun pernikahan, Bu. Bisa di-sharingkan nggak iya, nih, Bu? Suka dukanya 29 tahun menikah tuh gimana, Bu? boleh. Ya, 29 tahun menikah. Waktu itu saya menikah muda ya, baru umur 22 tahun menikah. Kemudian punya anak umur 24 tahun. Nah, semuanya lancar ya. Saya waktu itu eh, ya masih sambil kuliah tuh waktu pas anak saya jadi waktu saya KKN, waktu saya menikah itu besoknya saya KKN. Zaman dulu tuh istilahnya KKN ya. Kuliah kerja nyata. Dia nyata. Mungkin kalau sekarang PKL gitu lah ya. Mm-mm, mm-mm, betul. Nah, itu jadi sambil kuliah karena dulu beda umurnya jauh ya. Mungkin kalau sekarang itu kebanyakan menikah dengan teman-teman yang seumur gitu ya. Nah, waktu saat saya dulu suami saya bedanya cukup jauh ya, 6 tahun. Mm-mm, Seperti itu. Nah, akhirnya saya menikah di usia umur 22, tetap sambil melanjutkan kuliah, kemudian anak saya lahir, Maria Yosefa. Nah, pada saat dia umur 2 tahun saya baru bekerja. oke. Memutuskan untuk bekerja. Jadi waktu dia umur 2 tahun itu sudah mulai saya sekolahkan di sekolah bermain gitu ya. Kayak Nah, playgroup gitu ya, Bu? nah di situ saya punya waktu walaupun dulu sekolahnya cuma 2 jam dia gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa mulai untuk cari-cari kerja gitu. Nah, ya buat sharing aja ya ke teman-teman semua itu ya untuk memutuskan hidup berkeluarga itu pilihan ya. Kita Mm-mm, dalam hidup selalu penuh dengan pilihan, salah satunya waktu memutuskan untuk berkeluarga. mm, Waktu itu dia juga, wah kok masih muda banget gitu ya, sudah diminta oleh calon suami untuk mhm, menikah. Gitu.
Nah, sampai menulis surat ke beberapa saudara-saudara gitu ya yang sudah lebih umur dari saya gitu. Saya ke bude saya, ke ya keluarga yang sudah senior gitu. Apakah keputusan saya menikah di usia 22 itu sudah pantas atau apa? Dan mereka bilang apa-apa toh semuanya tetap berjalan dengan lancar dan itu sudah dipikirkan matang gitu ya. Calonnya juga sudah selesai kuliahnya, sudah bekerja gitu ya. Sudah jadi akhirnya kebimbangannya itu bisa lega lah ya karena mendapatkan masukan juga dari keluarga gitu ya. Akhirnya sudah menikah karena memang waktu itu pacarannya cukup lama, sudah 5 tahun berjalan gitu ya. Jadi waktu itu tunangan pada saat bapak ibu saya itu akan pindah keluar Jawa lah ya. Keluar Jawa itu supaya ada kontrol sosial. Supaya ada kontrol sosial, saya tetap ada di Bandung waktu itu kuliah di Unpad. Jadi kita tunangan dulu. Ya udah, nyantai aja tadinya gitu ya tunangan. Nggak taunya begitu udah selesai tunangan, orang tua bilang kalau sudah tunangan tuh maksimum 2 tahun aja ya. Jangan lama-lama kalian nikah gitu ya. Nah itu gitu ya ternyata kalau sudah tunangan nggak boleh kelamaan kayak gitu. Ya sudah, kita mulai merencanakan itu gitu. Ya intinya tadi hidup itu pilihan mau kita umur berapa menikah pasti semuanya ada plus minusnya ya. Di usia muda menikah dengan usia yang sudah berumur lebih dewasa juga pastinya ada positifnya juga gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya Ibu, ya by the way, sampai Bu, ini keponakan ibu, menantu ibu, anak ibu juga nonton loh. Iya, saya bilang ini soalnya yang nonton kan anak-anak yang melihat netizen kan pastinya muda-muda gitu ya. Jadi nanti boleh bantu sharing ya Riana gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa loh Bu. Ini karena memang sih kan maksudnya mungkin ini kan pasti yang nonton kan viewernya saya dan viewernya ibu gitu kan. Terutama viewernya saya Bu, ini kan memang masih usianya kan masih muda. Tapi tuh mereka memang minta kita tuh pengen tahu kayak kemarin kan saya sempat sharing-sharing pertanyaan ke ibu ya. Itu tuh mereka memang tanyakan Bu, karena mungkin kan usia pernikahan mereka kan masih relatif lebih ya mungkin dari segi waktu ibu 29 tahun mereka tuh masih dalam ya baru berapa tahun gitu dan mereka tuh mungkin merasa ada beberapa hal yang mereka alami selama pernikahan tuh yang nggak tahu nih mau nanya kemana mungkin nanti dari dengarnya sharing dari ibu mungkin bisa jadi bahan belajar untuk mereka juga sih Bu. Ya, ya. Gitu. Oke, silakan Bu dilanjutkan kembali. Ya, oh ya sebelum menikah saya juga waktu itu kan yang namanya usia-usia remaja itu udah mulai tahu ya naksir-naksir gitu ya cowok ya. Dulu namanya naksir, nggak tahu sekarang apa namanya Sama istilahnya Bu. gitu. Begitu sudah mulai tahu gitu ya naksir-naksir cowok gitu. Nah itu saya mulai berdoa memang minta gitu ya bahwa pengen nantinya punya suami yang seperti A, B, C, D gitu disebutkan dalam ya, jadi dari remaja yang masih mungkin SMP gitu ya saya sudah berdoa rutin minta memang dan mintanya disuruh gitu ya sampaikan maunya yang seperti apa gitu. Saya sempat kemarin lihat juga yang di-sharingkan oleh Nia ya kalau Nia juga kan kalau punya mimpi juga Bu Nia. Iya, Bu Nia tentang mengejar mimpi. Punya mimpi gitu kan dibayangkan detail gitu ya. Nah, sama seperti itu ini juga membayangkan dan menceritakannya kepada Tuhan gitu ya untuk mendapatkan itu dan akhirnya oke mendapatkan dan akhirnya menikah gitu. Nah, ya karena usianya dulu waktu menikah masih muda secara emosi kadang masih
terbawa emosi gitu ya. Aduh, anak bayi, lalu nggak ada yang bantu, seperti ya itu ya, harus masak, harus bersih, itu kadang ya nangis seperti itu ya. Gitu. Jadi gejolak emosinya agak waktu itu masih inilah ya, jadi kaget gitu ya, waduh iya ya ternyata harus seperti ini. Tapi lambat laun akhirnya ya karena didukung juga sama suami, sama keluarga gitu ya, jadi akhirnya kita bisa mulailah ya menata emosinya gitu ya gitu. Dan lama-lama juga bisa mengatur pekerjaannya, kapan kita istirahat, kapan bayi, anak-anak gitu ya, kapan kita membangun rumah seperti itu. Dan sambil waktu itu kan saya juga menyelesaikan skripsi ya, kuliahnya gitu. Jadi kuliahnya gitu. Ya waktu itu ngelihat teman-teman deket sudah lulus, saya panik. Setiap kali ada yang sudah lulus saya nangis. Karena ngerasa ketinggalan gitu, Bu. Ya akhirnya ya sudah saya tetapkan setiap hari, misalnya dari jam 7 sampai jam 11 saya mengurung diri untuk bikin skripsi dulu waktu itu. Dan akhirnya selesai. Dan pas umur 2 tahun saya memutuskan untuk bekerja. Oke. Berarti di awal-awal Ibu menikah itu kan berarti sebenarnya bukan hal yang mulus kali ya, Bu ya. Maksudnya kan Ibu juga mengalami beberapa struggling gitu ya yang Ibu hadapi, baik itu dari kuliah belum selesai gitu. Dan di saat harus menjalani atau menyelesaikan skripsi, tapi ini juga di saat-saat yang bersamaan juga sedang mengurus bayi gitu kali ya, Bu ya. Ya. Gitu. Banyak tantangannya lah yang sambil dihadapi di waktu yang bersamaan gitu, Bu. Ya, dan keluarga waktu itu kan orang tua jauh ya, di luar Jawa. Keluarga kebanyakan, keluarga besar kebanyakan waktu itu di Jakarta dan saya masih di Bandung gitu. Jadi ya kadang kalau misalnya anak sakit atau saya sendiri sakit gitu, aduh itu semakin rasanya seperti apa gitu ya. Tapi karena semuanya mendukung gitu ya, kadang sampai saudara dari Jakarta juga datang gitu ya, semangat gitu. Karena membuat lebih ini adalah suami itu kerjanya di lapangan jauh, jadi dia 3 bulan sekali baru pulang. Jadi anak saya itu papahnya 3 bulan sekali. 1 bulan di rumah, 3 bulan di rumah. Nah itu jadi yang membuat semakin wow, ini saya baru tahu loh. Iya, saya baru tahu cerita ini loh, Bu. Maksudnya saya langsung membayangkan bahwa maksudnya tuh kayak tadi saya bilang ya, poin tahapan hidup Ibu tuh Ibu alami dalam satu waktu di satu usia ini tuh banyak gitu. Kayak tadi gitu Ibu bilang kan bersyukurnya memang punya keluarga yang mendukung gitu ya. Jadi di saat Ibu jauh dari suami gitu, tinggal berarti waktu itu cuma sama anak doang ya, Bu? Atau ada kerabat lain yang tinggal sama Ibu? Nggak ada, waktu itu ya cuma saya sama ada yang beruntungnya saya tuh punya pengasuh dari Ria bayi, dari Ria bayi itu sampai sekarang masih sekarang ikut ya jadinya. Ya walaupun sempat jeda karena dia menikah dan punya anak ya, sampai anak kedua cukup besar baru dia kembali. Iya, ada kasih gitu. Iya, luar biasa loh ini kisahnya Ibu, maksudnya. Dan dulu kita bayangkan ya guys, maksudnya kalian harus bayangkan kondisi ini terjadi di 25 tahun yang lalu, sekitar 29 tahun yang lalu. Terus Ibu kan sudah menikah, 2 tahun setelah menikah punya anak, berarti 27 tahun yang lalu, tinggal sendiri, mengurus anak seorang diri ya, ada asisten rumah tangga, tapi udah gitu segitu doang. Suami 3 bulan sekali pulang, tapi ada keluarga, dan keluarga pun jauh, nggak di kota yang sama. Jadi kalian bisa bayangkan ya guys gimana perjuangannya buat waktu dulu. Ya,
dan bisa dilalui. Ya, itu kuncinya sih. Maksudnya mungkin teman-teman yang saat ini nonton, apapun persoalan yang kalian sedang hadapi, ya berkacalah dari apa yang sudah dialami Bu Hati sih. Gitu. Ya, kalau Iya. sekarang mungkin adalah tantangannya cari mbak juga ya, cari suster, cari mbak yang bentar-bentar keluar gitu ya. Karena nggak semudah dulu. Kalau dulu masih banyak yang kerja dan loyal sampai sekarang gitu ya. Kalau sekarang banyak pilihan dan pendidikan juga sudah semakin maju ya. Jadi untuk orang yang mau mengasuh bayi itu ya Oke. itu tantangan baru di zaman Iya, sekarang. iya. Bu, saya tiba-tiba keinget sama pertanyaan yang kemarin sempat ditanyain sih sama teman saya gitu. Kan Ibu kan bilang menikah di usia yang relatif cukup muda ya, di usia 22 tahun gitu. Dan kemarin juga sempat ada pertanyaan yang nanya, sebenarnya tanda seseorang itu siap untuk menikah itu gimana Bu? Karena kan kalau tadi dengar cerita Ibu kan Ibu juga sempat nanya gitu ya ke saudara-saudara nih gimana ya sampai nulis surat gitu. Sampai akhirnya Ibu merasa yakin itu tandanya apa sih Bu? Maksudnya perasaannya tuh atau pikirannya tuh waktu itu kayak apa sih? Iya, karena pertama ya sudah menemukan pasangan hidupnya ya. Sudah menemukan pasangan hidupnya dan sudah mengenal selama 5 tahun. Sudah bertemu, walaupun ya 5 tahunnya ya nggak 5 tahun banget ya, karena ketemunya 3 bulan sekali gitu ya. Dan dulu nggak ada telepon, jadi lewat surat. Dan surat itu nitip ke temennya yang akan pergi ke lapangan. Oke. Jadi nanti akan terima surat lagi ya kalau ada yang dari lapangan datang ke Bandung. Yes. Gitu. Okay. Seperti itu. Jadi ya komunikasi juga nggak seperti sekarang. Jadi dulu masih pakai wartel atau wartel, benar. Jadi kalau mau telepon di rumah belum punya telepon juga. Gitu. Nah jadi ya yang disebut siap pertama dengan jangka waktu 5 tahun itu dengan berbagai perkenalan, komunikasi gitu ya, dan calon suami juga waktu itu sudah ke orang tua menyampaikan bahwa dia senang dengan saya dan serius gitu ya. Seperti itu sudah sama-sama cocok, akhirnya ya sudah tadi pertamanya adalah kita tunangan dulu gitu ya. Tadinya sih masih diikat dulu Bu. Gitu. Ya tadinya diikat dulu tapi sambil ya belum tahu lah, nggak harus 2 tahun berikutnya gitu ya, masih dulu masih nanti gitu ya. Tapi ternyata mungkin secara sosial pun dilihatnya sudah 5 tahun juga gitu ya. Dan makanya orang tua cepat tadi gitu. Jadi yang pertama sudah punya pasangan dan kedua juga ya pasangannya pastinya sudah bekerja, sudah bisa menghidupi tanggung jawab gitu ya, dan seiman ya. Untuk saya seiman itu penting karena ya, supaya kita sama-sama bisa saling menguatkan, berdoa dengan cara yang senang gitu ya, ibadah. Oke. Betul sih. Mengurangi perbedaan lah ya. Iya, betul. Kan di dalam keluarga itu kadang juga tetap masih ada perdebatan gitu. Betul. Seperti itu. Nah. Iya, betul. Bu, sambil ada pertanyaan. Boleh nggak Bu di-share gimana sih waktu itu Ibu membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Terlebih saat suami Ibu tuh kan bekerjanya jauh ya saat itu. Pernah nggak dikomplain oleh pasangan atau anak karena bekerja? Nah, ya bersyukurnya selama ini sih belum pernah dikomplain. Kalau sampai dikomplain, itu saya pasti keluar. Gitu, karena saya bekerja ya pastinya memang untuk aktualisasi diri dan karena orang tua juga sudah menyekolahkan dan setelah selesai ya saya juga ingin juga bekerja gitu ya untuk juga bisa
eh, ya membahagiakan Mm-mm. orang tua juga gitu ya. Mm-mm. 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 Nah, selama ini ya saya coba membagi waktu sebaik mungkin. Jadi misalnya Mm-mm. saya Mm-mm. harus keluar kota karena dulu saya kerjanya di awal itu yang punya cabang banyak, yang saya Mm-mm. harus pergi terus juga gitu ya. Mm-mm. Suami juga pergi-pergi. Jadi kadang tuh pernah di satu hari saya pergi, suami pergi, Mm-mm. atau misalnya ketemunya cuma di bandara atau Mm. gitu ya, Kebayang banget. liburan Mm-mm. gitu ya, seperti itu. Eh, ya pertama waktu itu saya jadinya waktu anak saya masih kecil memang saya masih tinggal sama orang tua itu, Mm-mm. di situ meminimalkan ke apa kegalauan saya juga ya supaya tetap Mm-mm. masih ada yang menjaga gitu ya. Kalau Mm-mm. dekat Mm-mm. dengan neneknya, kakeknya gitu kan Mm-mm. masih Mm-mm. lah Iya, ya. iya. Ada orang yang Dan bisa karena dipercaya lah ya, Bu, untuk menjaga anak gitu ya. betul, nah waktu itu bapak ibu saya kan juga karena dia sangat sudah paham bagaimana menangani cucu itu nggak boleh Mm-mm. berlebihan dan lain-lain ya. Oke. Jadi aman lah, saya nggak ada yang maksudnya bahwa nanti dia jadinya manja atau apa gitu, nggak ada. Mm-mm. 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 Iya, karena kan Saya kalau dulu suka dibilangnya gitu ya, Bu. Maksudnya kan cara orang tua mendidik dan cara kakek nenek mendidik tuh kadang ke anak bisa beda gitu ya. ya itu. Nah, ya bapak ibu saya sangat menyadari itu, jadi nggak, anak saya tumbuh dengan tetap mandiri gitu ya, tidak Mhm. Mhm. tidak manja sekali sama Mhm. yang-yangnya Mhm. gitu. Mhm. Seperti itu. Dan saya waktu itu kalau harus pergi-pergi saya bikin list siapa yang Mhm. harus jemput. Pada saat setelah saya keluar dari rumah orang tua saya Mhm. Mhm. sendiri itu, saya pasti list hari Mhm. ini siapa yang nemenin. Oh, ibu saya, besok tante saya, Mhm. Mhm. besoknya Mhm. ibu saya. Mhm. Sampai sedetail itu loh jadi bahkan. banyak, jadi memang banyak sih yang apa ya tadi mendukung dan membantu ya Iya, waktu iya. itu. Jadi ya terus terang saya buat list. Tapi pernah Mhm. waktu saya masih di rumah orang tua itu, Ria, anak saya titipin tetangga. Oh, itu kenapa, Jadi Bu? hmm, waktu itu apa ya? Mungkin pas mbaknya pulang gitu ya. Mhm. Mhm. Ya ibu bapak saya juga kan sibuk ya, walaupun Mhm. mereka juga eh, kerja, yang kakungnya kerja, yang putrinya ya banyak organisasi sosial dan Mhm. lain-lain Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi bukan orang yang ada di rumah terus. Mhm. Mhm. Jadi saya titip ke tetangga yang punya anak sebesar Ria juga. Mhm. Mhm. Jadi ya ibunya sepantaran saya lah gitu. Nah Mhm. dia ada Mhm. Mhm. ada mbaknya yang ngasuh. Nah itu saya Mhm. titip, tapi saya nitip begitu aja. Makanan Mhm. sudah saya masak, Mhm. sudah Mhm. jadi titip itu sudah dengan membawa masakan, jadi subuh Mhm. subuh udah makan, terus Mhm. nyiapin pakaian dan lain-lain gitu. Mhm. Iya. Sampai makanan untuk nanti sore. Gitu. Mhm. Nanti sore Iya. saya jemput. Luar Seperti biasa sih, itu. Bu. Saya dengar cerita ibu, maksudnya gini, dengan ibu sosok yang bekerja gitu loh, otomatis sih, tadi ibu bilang gitu, maksudnya saya jadi mikirnya gini, walaupun sebagai ibu yang bekerja pun tetap nggak boleh melupakan kebutuhan anaknya. Kayak tadi ibu bilang, ibu tetap menyiapkan makanan, bahkan ibu rela untuk bangun lebih pagi untuk menyediakan makan untuk anak ibu. Kan ibu tahu nih, saya nggak bisa bareng sama anak ketika dia mungkin sarapan, makan siang gitu ya, atau lagi snack time-nya gitu. Tapi ibu ingat untuk menyiapkan itu. Jadi ketika walaupun dititipkan dengan orang rumah ataupun ke tetangga, kebutuhan atau nutrisi anak tuh tetap terjamin ya Bu jatuhnya jadinya ya. Ya, ya. Jadi itu saya pastikan kualitas makanannya terjaga gitu ya. Mhm. Walaupun ada Mhm. mbaknya juga, tapi saya pastikan belanja dan masaknya Mhm. apa-apa itu Mhm. saya atur Mhm. menunya Mhm. apa. Iya. Nah, sebagai seorang ibu yang bekerja, Bu, ini saya jadi penasarannya kan banyak juga nih yang nonton di sini mungkin kan mereka juga ibu pekerja ya. Jadi mereka memang Hmm. kayak tadi
pengen tetap bekerja karena mungkin dari sisi bisa jadi aktualisasi diri, bisa juga memang karena kebutuhan ekonomi. Mereka tahu kalau misalkan suami doang yang bekerja nggak bisa nih mencukupi kehidupan saat ini gitu ya, karena kita tahu semua kehidupan saat ini tuh harganya udah ya nggak bisa lah gitu kalau misalkan cuma hanya mengandalkan misalkan dari satu aja. Nah, gimana sih cara ibu waktu itu menjelaskan ke anak ibu kalau mama nih sama papa harus bekerja loh gitu, gimana caranya menjelaskan ke dia supaya dia bisa menerima nih kalau eh, mama papa tuh nggak bisa untuk yang tetap sama kamu sehari-hari gitu loh, walaupun malam mungkin ketemu, itu gimana Bu? Eh, ya, hmm, saya sih nggak menjelaskan kayak gitu ya. Eh, jadi Hmm, berjalan aja, hmm, hmm, memberi hmm, perhatian, main bareng kalau Sabtu hmm, Minggu hmm, gitu. hmm, 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 Cuma pernah karena mereka bukan komplain masalah bekerjanya, yang penting pada saat hmm. dia butuh perhatian, sayanya ada. Oh, oke. Jadi, suatu saat itu dia nangis luar biasa itu pada saat dia telepon Mhm, setelah setelah saya bekerja itu sudah mulai lah ya punya handphone, ada mhm, handphone gitu mhm, lah ya. mhm, mhm. Dia pun saya nggak angkat karena Oke, sedang meeting. Nah itu dia akan nangis luar biasa. Kadang kan mungkin dia oke. mau nitip apa ya, mau nitip belikan prakarya buat besok Mhm, gitu ya, mhm, mhm, atau mhm, mhm. belikan bahan-bahan lainnya untuk tugas-tugasnya dia gitu. Mhm, mhm, Nah itu mhm, dia mhm. luar biasa. Nah itu begitu saya Mhm. telepon lagi, ya pasti nangis banget gitu. Nangis Nah, ya. itu pasti saya malam langsung bangunin dia, meluk dia, minta Mhm. maaf, Hmm, gitu, minta oke. maaf. Oke, Iya, itu minta maaf. sangat bisa dicontoh sih teman-teman. Jadi karena saya ngelihatnya berarti tadi sih poin yang saya tangkap dari ibu tuh berarti walaupun papa mamahnya nggak di rumah pun ibu memastikan bahwa kayak tadi ketika ibu bikin list nih jam segini atau hari ini sama siapa-siapa, ibu memastikan bahwa ketika anak ibu tumbuh walaupun nggak yang setiap hari bersama papa mamahnya, tapi dia nggak akan kehilangan atau kekurangan perhatian kali ya Bu dari mungkin lingkungan sekitarnya gitu ya. Ya, Bu, sempat keputus ya. Iya, iya, iya. Tadi saya ibu dengar saya sampai mana ya tadi? Ah ya, ya sampai tetap membuatkan jadwal gitu ya. Heeh, iya, Oh maksudnya itu kan berarti kan dari oke. ibu kan tetap memastikan bahwa anak tetap bisa berkembang dan bertumbuh, tapi dia tidak kekurangan perhatian dari lingkungan sekitar. Itu yang ibu pastikan ke anak waktu itu ya. Ya, Makanya iya mungkin betul. jadinya anak ibu pun maksudnya ketika papa mamanya lagi nggak di rumah pun nggak sama dia nggak yang kan kadang kalau sekarang ngeliatnya sekarang anak-anak sekarang tuh banyak yang mamanya mau pergi aja atau papanya mau pergi tuh langsung nangis gitu loh. Nah tapi kalau di sini ibu mensiasati hal itu dengan memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya gitu, entah itu kakaknya, neneknya gitu, kakak ibu gitu, tetap bisa memperhatikan anak ibu. Jadi dia nggak merasa bahwa kok kayaknya gue ditinggal sama papa mama gitu ya, tapi tetap dia tetap diperhatikan walaupun memang papa mamanya lagi nggak ada di tempat gitu ya. Hmm. Ya, ya Oke, itu betul. bisa jadi tips Betul. menarik Mm-mm. itu. Ya, Ya, silakan Bu dilanjutkan kembali. oke. Nah, ya situ pas masih SD lah ya. SD itu banyak banget. Ini keputuskah suara saya? Halo, Enggak Bu, masih sinyalnya? kedengeran kok. Mm-mm. Mm-mm. Ya, SD itu karena banyak prakarya, banyak tugas gitu ya. Itu memang ini sekali lah ya pekerjaannya, tugas-tugasnya gitu. Nah, begitu Hmm, remaja, begitu SMP, nah itu saya mulai was-wasnya adalah kalau nggak tahu siapa yang temen, kan mulai temen itu mulai seneng datang ke rumah gitu ya. ya, Nah itu yang saya cowok-cowok gitu jaga, ya Bu. ya cowok cewek gitu lah ya. Tapi Hmm, saya pastikan adalah kalau main harus pas
kita ada gitu ya. Hmm, Jadi hmm, hmm, boleh kalau nggak ada orang, mereka nggak boleh masuk. hmm, 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 Gitu. Dan pastinya sih selalu ada ya, karena kan pasti ada hmm, mbaknya. hmm, 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 Jadi eh mereka main-main di luar gitu. Nah, kalau mau main di dalam ya pas misalnya Sabtu Minggu ada saya, ada hmm, gitu ya, hmm, seperti hmm, itu. Mulai usia remaja ya mulai saya menjelaskan lah ya, ya hmm, pergaulan yang baik seperti hmm, itu, dan hmm, hmm, dijaga. Kenapa? hmm, Karena ya itu kan usia yang menyenangkan gitu ya. hmm, hmm, Jadi tolong ya bermainlah gitu ya, hmm, berkembanglah dengan baik, dengan sehat gitu ya, hmm, supaya hmm, masa hmm, depannya juga juga bagus seperti itu. hmm, Jadi memang hmm, hmm, banget sih ke teman-temannya Ria itu hampir saya hmm, kenal gitu, semuanya baik hmm, hmm, SMA hmm, gitu, sama teman-temannya saya gabung. Kadang mereka hmm, datang ke rumah untuk ngobrol gitu hmm, ya. Jadi memang hmm, berusaha mengenal teman-temannya hmm, juga. Gitu. iya, Misalnya iya. mereka, oh mau nonton, ya saya juga ikut gitu ya. Kadang Oke, sampai ikut ya, Bu? iya ikut pas ya, karena juga Sabtu Minggu gitu kadang Heeh, mereka mau main sama temennya ya kita ikut gitu ya. heeh. Oke, menarik sih, karena maksudnya gini, saya tuh melihatnya jadinya tuh kondisi atau dinamika di keluarga ibu tuh menarik gitu loh. Gimana tuh ibu membangun fondasi rumah tangganya itu seperti itu gitu loh, Bu. Maksudnya bisa sampai sekarang gitu. Maksudnya kalau saya sih Bu ya, maksudnya kalau saya di posisi anak ibu itu kok kayak papa mama ikut ngapain sih, risih banget gitu. Mungkin anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu ya Bu, kalau orang tuanya ikut gitu kayak ini tuh lagi mau gaul loh sama teman-teman kok papa mama ikut. Nah, gimana sih cara ibu bisa membuat value di kehidupan keluarga atau di rumah tangga ibu tuh seperti itu gitu. Jadi saya ngeliatnya tuh apa ya enak gitu. Ibu terbuka untuk ngomong ke anak, anak pun bisa terbuka untuk ngomong sama orang tuanya. Iya, ya mungkin karena cuma satu ya anaknya ya. Jadi teman-temannya pun pada apa ya, pada paham aja kalau ibunya tiba-tiba ikut masuk kamar, ikut nimbrung, Hmm, hmm, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, eh, hmm, hmm, anak-anak itu hmm, gitu ya. hmm, Jadi hmm, yang hmm. mungkin eh, ya nggak pernah kesel sih, selama ini mereka juga seneng-seneng aja sih. Mhm, mhm, mhm. Ya maksudnya kan Nggak tahu. berarti kan dari tapi kan berarti kan dari anak ibu juga kan nggak pernah kayak yang bilang ih mama ngapain sih kan nggak berarti kan dari segi penerimaannya pun mereka menerima gitu dengan baik hal ini gitu kan berarti sebenarnya kan enak ya Bu maksudnya jadinya tuh ya sulit sih Bu maksud saya maksud tuh enggak mudah loh bisa menjadi seorang seperti kayak Bu Hati yang bisa membangun rumah tangga yang ini ya seperti pertanyaannya 29 tahun dan mendidik anak bisa sampai seperti itu gitu. Ada nggak sih Bu tipsnya gitu menjalani 29 tahun rumah tangga ini supaya tetap bisa seperti dulu gitu loh. Walaupun sekarang udah punya anak, anaknya juga udah cukup besar, udah bahkan udah punya cucu gitu Bu. Karena kan 29 tahun pernikahan ya Bu. Cinta Iya, itu kan yang harus di apa ya di manage supaya 29 tahun tetap bertahan Bu supaya nggak bosen lah atau apapun itu gimana Bu? iya, iya. Kemarin kan saya juga lihat yang siapa Mbak Ana ya. Eh, Mm-mm, mm-mm, dan itu dia juga kan menyampaikan cinta itu mungkin hanya 3 tahun gitu ya. mm-mm, mm-mm. 3 Nah, tahun tuh hmm, ininya ya, yang senang-senangnya. ya gitu ya. Ya memang kalau secara teori juga kan dari aktivitas otak itu terlihat ya bahwa cinta itu maksimum 4 tahun gitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. dalam rumah tangga kan harus ada cinta gitu ya. Kalau nggak ada Iya, cinta gimana? Jadi iya, gimana caranya memupuk gitu. Walaupun iya. ya sudah 29 tahun yang udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan duduk sebelahan aja greng gitu lah ya. Mm-mm. Kan udah beda gitu. Tapi tetap Iya. ya kita menjadi partner, kita tetap Mhm, apa ya menghargai, mhm, saling mhm, memberi, menerima, mhm, 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 walaupun udah bukan yang seperti
dulu gitu ya. Kalau Mm-mm, dulu mm-mm. mungkin yang mencairkan suasana anak gitu ya. Kalau sekarang yang Hmm, mencairkan suasana jadinya cucu-cucu lucu, seperti itu. ya, iya, Ya, gitu. oke. Eh, ya sa kalau yang disebut tantangan pasti selalu ada ya 29 Mhm, tahun. mhm, mhm. Tengkar atau ada selisih pendapat itu Iya, pasti ada gitu ya. iya, iya, Selama ini dilalui dengan salah satu harus ada yang mengalah, salah iya. satu harus ada yang menahan diri seperti Mhm, itu. Kalau mhm, dua-duanya ya, ya pernah sih waktu muda-muda ya waktu itu mhm, dua-duanya keras sih. Keras mhm, berantemnya juga jadinya rame gitu ya. mhm, Tapi mhm, makin ini ya sudah salah satu diem mhm, mhm, seperti mhm, itu. mhm. Jadi intinya Iya, kalau ada permasalahan jangan sampai permasalahan itu jadi menambah betul, masalah betul, lain gitu. betul, betul. Seperti itu. Jadi saya bisa highlight ya Bu, 29 tahun pernikahan itu nggak hanya didasari oleh cinta ya Bu, tapi juga harus mau berkorban ketika apalagi ketika bertengkar, salah satu harus ada yang mau mengalah, karena kalau sama-sama apa ya, sama-sama nggak mau ngalah ya nggak akan bisa selesai kali gitu ya Bu. Dan bisa jadi mungkin eh, hal yang diributkan itu sebenarnya bukan hal besar, cuma karena lagi kebawa emosi, kepancing, jadinya tuh besar dan akhirnya merugikan keduanya kali ya Bu ya, kita dan hubungan kita dengan Hmm. pasangan kita pun jadinya ya tidak enak, apalagi kalau udah punya anak kali ya Bu, maksudnya bertengkar di hadapan anak gitu ya. Ya dulu kalau bertengkar itu jadi anak yang jadi perantara. Kalau Hmm. misalnya sempet lah, kalau zaman dulu itu masih muda-muda, diam-diaman pernah lah ya gitu ya. Mm-mm. Sehari Mm-mm. dua hari diam-diaman gitu. Ya nanti yang menjadi perantara yang bisa mencairkan lagi itu ya Mm-mm. dari anak gitu ya. Karena kan nggak Mm-mm. nggak Mm-mm. enak ya di depan anak terus kita nggak ngobrol kan nggak mungkin Mm-mm. juga Mm-mm. Iya, gitu. betul. Iya. Tuh. Ada Jadi nggak sih Bu, maksudnya nggak pernah sih kan. setelah kesini Mm-mm. sini nggak pernah yang sampai diem gitu nggak pernah. Iya, karena tadi Bu udah bilang tuh kuncinya salah satu harus mengalah gitu. Mungkin karena itu makanya setelah kesini-sini, ya karena mungkin itu juga komitmen bersama suami kali ya Bu. Maksudnya kan ini kan nggak dari sisi Ibu doang yang mengalah gitu kan. Mungkin dari suami Ibu juga udah mulai kepikiran nih udah punya anak juga kita. Terus kalau kita berantem juga kok kayaknya kalau saya tuh pernah dengar atau bacanya sih gitu Bu. Maksudnya ketika kita mau marah atau bertengkar tuh kita harus pikirin gitu. Maksudnya hal ini tuh kan menjadi masalah yang besar nggak sih di 5 tahun ke depan gitu. Kalau enggak, berarti kan bukan masalah besar yang harus diperebutkan gitu kan, ibaratnya. Itu. Iya, 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 Iya sih. betul. Iya. Oke. Menarik loh Bu. Ini luar biasa nih. Saya nggak tahu nih, bahkan anak dan menantu Ibu pun udah pernah dengar cerita tentang Ibu ini belum? Udah harusnya. Udah pernah dengar ya. Menarik loh Bu. Ini banyak jadi bisa dipakai untuk pelajaran sama teman-teman yang lain juga sih. Maksudnya eh karena saya melihatnya Bu untuk saat ini gitu ya, banyak banget tuh orang yang sangat mudah untuk yang nikah, nggak lama cerai gitu loh. Makanya kemarin juga sempat ada pertanyaan, sebenarnya tuh masa rentan pernikahan tuh ada nggak sih sebenarnya dan kapan gitu ya. Nah kalau Ibu kan sempat bilang kalau cinta sendiri bertahan kurang lebih 4 tahun gitu menurut teorinya gitu kan. Tapi sekarang kalau kita mau bilang usia kerentanan sendiri memang ada nggak kalau dari pengalaman Ibu? Atau sebenarnya itu tuh cuma mitos aja. Ya kalau kalau tadi teori ya 5 tahun pertama tuh rawan katanya gitu ya karena itu masih mulai beradaptasi, Hmm, pertengkaran hmm, masih banyak gitu ya masih sering karena hmm, masih menyesuaikan ya mereka masih saling menyesuaikan seperti hmm, itu. Tapi sekarang ini itu yang namanya pernikahan mau sampai umur sudah 60 dan lain-lain itu tetap aja ya ada cobaan gitu ya, hmm, 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 ada lawan juga gitu. Jadi hmm, kita tetap membangun tadi komunikasi, hmm, masih terus membangun cintanya terus gitu ya hmm, supaya hmm. ini bisa selamanya gitu. Betul, Gitu. Jadi betul. uh, ya keutuhan rumah tangga itu harus diupayakan Hmm, gitu dan hmm, kita harus uh, komit untuk sama-sama hmm. mempertahankan Ya, pernikahan ini, gitu. betul. Hubungan ini. Iya, Gitu. iya.
diupayakan bersama-sama ya Bu. Itu saya Betul, kata betul. kuncinya saya underline lagi. Oke. Ya, Nah, lalu ya, nah sekarang balik ke masalah anak nih Bu. Kan kalau tadi kan Ibu bilang kan 2 tahun setelah menikah punya anak gitu. Kemarin ada yang menanya juga, sebenarnya kapan sih usia yang tepat untuk punya anak gitu Bu? ya, ya, usia yang tepat kalau untuk kesehatan kan ya sebaiknya melahirkan sebelum 30 ya sekarang ini ya. Mm-mm, 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 Usia sebelum 30, mhm, mhm, 35 lah ya. mhm, Atau mungkin mhm, sekarang mhm. lebih canggih ya mungkin sampai umur 40 punya anak pun masih nggak apa-apa ya. Sekarang Iya. teknologi sudah Mhm, semakin canggih gitu. mhm, mhm, Itu mhm, sih jadi ya lebih ke supaya menjaga kesehatan ibunya juga mhm, gitu ya. mhm, mhm, Itu mhm. mungkin berumur dan tadi kan jadinya lebih rentan lah ya kalau nanti Mhm, mhm, melahirkan mhm, itu mhm, mhm, itu sih. mhm, Itu ya. mhm, Ya intinya 30-35 lah ya untuk mhm, usia melahirkan yang mhm, mhm. aman Iya, itu itu jadi kan dari fisik ya Bu. Kalau ya. menurut Ibu dari segi emosional gimana Bu? Kan Ibu kan pernah, ini kan Ibu pas ngelahirin kan masih usia muda sebenarnya kan gitu Bu. Tuh kalau dari segi emosional pastinya yang lebih dewasa akan lebih mature lah ya, akan lebih stabil lah ya emosinya karena dia Mhm, sudah mungkin sudah menyiapkan lebih matang gitu ya. mhm, 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 Dan mhm, dia apa ya egonya mungkin juga sudah mulai mungkin kalau dulu saya eh, antara aduh iya saya kan mau ngelamar kerja saya mau mhm, ini gitu sambil mhm, ngasuh mhm, bayi gitu begitu tapi kalau yang mhm, sudah lebih berumur dia sudah memang sudah bekerja dia sudah mhm, mhm, menata dirinya mhm, sudah lebih siap gitu mhm, mhm, pastinya emosi pada saat punya anak mhm, sambil mhm, bekerja mhm, itu akan berbeda gitu ya. mhm, mhm, mhm. Lebih Oke. mature. Kadang Mhm, biasanya sih kalau lihat juga kalau dari keluarga yang memang sudah berumur dia menikahnya dia lebih perhatiannya kepada anak itu lebih mhm, mhm. Iya. fokus Lebih gitu ya mungkin ya betul. waktunya ya Bu, waktu untuk bersama anak juga ada mungkin karena dari segi aktualisasinya udah tercapai nih. Ibaratnya mungkin kemarin sampai umur sekian udah kerja, sekarang udah punya fokusnya hanya ke anak gitu ya. Betul. Iya, ya seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang join mau bertanya boleh loh, silahkan langsung komen aja ya. Oke. Kita lanjut ya Bu ya. Tadi nggak menyapa yang pada menyapa saya. Iya, tadi ada beberapa yang nyapa ibu, ada Riana tadi katanya komen ibu Iya. gitu. Ternyata bisa lihat ibu. Ya, ada lagi nggak Bu kira-kira yang menurut ibu nih bisa menjadi pegangan gitu buat teman-teman yang mungkin nonton gitu. Ini kan penontonnya ada dua ibu, ada yang udah menikah, ada pun yang belum gitu. Mungkin ada nggak maksudnya dari ibu eh, pesan untuk mereka nih supaya mereka tuh nggak takut untuk berumah tangga dan kalaupun mereka sudah mengalami masalah dalam rumah tangganya tuh gimana cara untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu Bu? Itu ada tipsnya nggak dari Ibu? Oke. Ya, tadi kalau untuk berumah tangga itu pertama kan pastinya pilihan tadi ya. Kalau memang dia sudah menemukan yang cocok, yang Mhm, sudah klik gitulah ya, mhm, dan sudah sama-sama siap, ya sudah kita mhm, bisa dilanjutkan dengan janji pernikahan gitu ya di mhm, depan mhm, keluarga, di depan mhm, sanak saudara dan mhm, mhm, agama itu biasanya mhm, seperti mhm, itu. mhm. Dan nggak usah ragu karena kalau ditanya siap pasti nggak akan siap-siap gitu. Betul. Jadi memang dijalani gitu ya. Mhm, Kalau mhm, mau umur berapapun, mau yang masih mhm, muda maupun sudah berumur, pasti mhm. menjalani sesuatu yang baru itu kan pasti banyak keraguan gitu ya. Mhm, mhm, Apalagi mhm,
sakral ya, pernikahan ini kan Di sakral hadapan gitu. Tuhan. Inginnya kan ya untuk seumur hidup gitu. Betul. Jadi kebanyakan kan pertimbangannya itu sangat banyak. Nah itu ya kita punya memohon penyertaan Tuhan ya di situ. Tuhan. Bahwa ya ini ditunjukkan bahwa ini adalah pasangan saya yang terbaik. Kemudian menjalaninya juga dengan dasar ya iman yang kuat bahwa kita mengandalkan Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kita gitu. Jadi pasti akan selalu ada jalan gitu ya, nggak perlu takut gitu. Tapi semuanya ada pilihan yang memang senang hidup sendiri atau bebas gitu ya. Ini dan juga kan ada juga yang kehidupan mungkin selibat atau hidup membiara, itu semuanya pilihan. Tapi intinya itu adalah kita minta petunjuk Tuhan setiap pilihan kita itu, bahwa itu pilihan yang tepat dan memang kehendak yang di atas. Betul. Ya, menarik Bu. Pesannya Ibu sih mudah-mudahan nyampe ke semua teman-teman yang nonton ya. Mau nonton yang online ataupun yang nanti nontonnya setelah ini. Ada lagi nggak Bu yang materi yang Ibu masih mau sampaikan Bu? Atau udah terbahas semuanya? Ya ada sih, kalau kadang tuh misalnya kalau sekarang ini kan kita kalau ribut itu hal-hal kecil ya. Misalnya pulang kantor bawa barang, terus pintu minta dibukain misalnya gitu ya. Terus nggak bisa nutup pintu sayangnya karena bawa barang banyak gitu ya. Kan dikomplain, tutup pintunya gitu. Aduh, dalam hati, saya ini bawa barang banyak. Iya nanti saya taruh dulu barangnya. Ini pasti ditutup pintunya gitu. Jadi untuk hal seperti itu yang sepele gitu tuh, itu adalah kalau kita ada stimulus, kita itu punya kebebasan memilih kita mau merespon apa. Betul. Kita bisa aja respon, lihat nggak sih saya tuh bawa barang banyak, kan bisa juga begitu gitu ya. Tapi ya kan juga buat apa jadi memancing kemarahan yang lebih lanjut yang nggak terlalu ini berarti juga gitu ya. Betul. Jadi buat teman-teman semua, pada saat kita di rumah tangga atau ya dimanapun ya, kalau kita ada suatu stimulus yang kadang mungkin tidak mengenakan gitu ya, kita itu punya kebebasan memilih kita mau meresponnya seperti apa gitu ya. Dengan kita berhenti sejenak lah, 3 detik aja, menelan ludah atau apa gitu ya, atau mengambil napas gitu. Jadi supaya kita bisa sesuai hati nurani, oh sebaiknya saya meresponnya seperti apa. Itu akan sangat membantu dalam semua hubungan, bukan cuma hubungan suami istri, tapi semua hubungan. Oke. Nah, sebelum kita tutup ya Bu, ini ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan untuk menutup juga kali ya. Jadi kalau misalkan sudah berumah tangga nih, terkait dengan pengaturan keuangan, apakah rekeningnya tersendiri untuk menabung atau mendingan punya rekening bersama? Ya, nah kalau saya dari pengalaman nggak ada rekening bersama, rekening masing-masing. Walaupun rekening masing-masing, ya itu kan uang milik bersama. Gitu ya. Jadi sama-sama tahu yang ada di rekening itu ada berapa, yang ada di rekening saya berapa. Karena ribet ya. Misalnya dulunya punya penghasilan, lalu harus disatuin, lalu nanti jadi bolak-balik transfer gitu ya. Ya sudah, kan pengaturannya jelas. Oh, dari yang penghasilan dari saya untuk apa saja pengeluarannya, untuk apa saja, seperti itu. Semuanya bisa ditanggungjawabkan dan semuanya terbuka gitu ya. Masuknya terbuka, tapi nggak harus yang dijadikan satu dulu seperti itu. Tapi memang disadari bahwa dua-duanya walaupun berbeda rekening adalah milik bersama gitu ya. Iya. Bukan itu yang harus ditekankan ya Bu. Lagi karena kan kita sudah berjanji menjadi satu gitu ya bersama. Betul.
hidup ini gitu. Betul. Jadi Oke, penghasilannya buka, tapi kalau tabungannya masing-masing. di mana aja. Iya, setuju sih saya, Bu. Maksudnya kan kemarin juga pasti nih ada pertanyaan juga kan, misalkan rekeningnya bersama Hmm. atau enggak gitu. Kayak Ibu bilang sih, daripada ribet gitu kan, mendingan rekening masing-masing, tapi manage keuangannya jelas dan uangnya uang bersama. Mau itu dari Benar. apa sih, penghasilan istri maupun penghasilan suami jadi satu gitu ya. Iya, tapi ya juga nggak ada salahnya kalau mau bikin rekening Mhm, bersama. mhm, mhm. Mungkin kan untuk misalkan pendidikan anak itu nabung bersama gitu kali ya, Bu ya. Iya, iya, seperti Iya, oke. itu. Untuk teman-teman yang udah join dan udah nonton, semoga hari ini sudah cukup terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalaupun misalkan ternyata masih ada pertanyaan seputar kehidupan berumah tangga yang teman-teman masih mau tanyakan, silakan mungkin bisa di DM aja. Kita nanti akan coba bahas lagi, siapa tahu ada topik khusus lainnya ya, Bu. Dan mungkin Bu Ati juga nanti bisa kita mintain tolong lagi untuk sharing lagi, karena dari hanya beberapa menit dalam hari ini aja Bu, saya merasa banyak insight yang saya dapatkan dari Ibu sih gitu. Maksudnya saya mendengar kisahnya Ibu gitu kan, dari Ibu masih baru banget menikah sampai akhirnya sekarang sudah menikah, punya anak, punya cucu bahkan gitu. Gimana perjalanan rumah tangganya Ibu tuh nggak yang kayak dibilangnya mulus terus, kayak mungkin yang dilihat sama orang kan kayak mulus gitu ya Bu ya. Tapi mungkin sebenarnya dalamnya ada kerikil-kerikil kecil yang Ibu berhasil untuk mengatasi hal itu dan mengatasinya ya bersama gitu dengan pasangan, bukan cuma yang salah satu pihak doang gitu ya Bu ya. Itu. Iya, Oke. Nah, untuk closing statement-nya nih Bu, kira-kira ada lagi nggak pesan yang kira-kira Ibu mau sampaikan ke teman-teman gitu yang saat ini nonton? ya. Kalau untuk pesan-pesan nih untuk keluarga muda atau yang Hmm. baru mau menikah gitu ya. Mhm. Eh, ya intinya di dalam satu keluarga itu tadi eh, janji saling janji perkawinan itu ya kita komitmen dan kadang ada waktunya mengalah, mengampuni seperti Hmm. itu ya Betul. supaya memastikan keluarga kita bisa tetap utuh Betul. selamanya itu. Betul. Dan untuk yang sudah punya anak-anak itu kita itu sebagai orang tua adalah kita mengarahkan busur panah gitu ya, mengarahkan busur panah ke arah yang tepat. Kita mengajarkan atau mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal Hmm. yang baik, yang tepat. Mhm. Nah, Mhm. itu pasti waktunya di mana kita melepas anak panah tersebut. Mhm. Mhm. Walaupun kita sudah mengarahkan anak panah tersebut ke posisi yang tepat dan di Mhm. jalan yang benar gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. begitu kita melepaskan, yaitu pasti anak-anak punya kebebasan Hmm. masing-masing Betul. ya Ya. memilih. Tapi intinya kita sudah membekali hal-hal yang Ya. baik, hal-hal yang benar. Ya. Betul. Saya setuju banget sama apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang join bisa belajar banyak dari bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu untuk waktunya buat keluarga, anak, menantu, keponakan yang semua udah nonton, mensupport. Ini saya bisa lihat banget mereka semua tuh mensupport banget dengan apapun yang Ibu lakukan. Thank you so much ya Bu untuk waktunya untuk hari ini ya. Terima kasih Glo juga Iya, sudah diundang buat teman-teman semua dan buat anak, menantu, menakan teman-teman di kantor juga yang ikut join. iya. Makasih ya. Iya, terima kasih banyak Ibu sekali lagi untuk waktunya. Nanti kalau ada topik menarik lain, saya minta tolong Ibu lagi ya. Ya, Iya, semoga oke. bisa memberikan sharing yang bermanfaat. Amin. Oke, sampai ketemu lagi Ibu. Tetap jaga kesehatan ya Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya.